Ya, selamat pagi Bu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Angelina Damasya Latapesi dengan NPM 1211420121053. Saya dari kelas Keperawatan A, Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia Kristen Maluku tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem persepsi sensori dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 dan dosen pengampu Ibu Grace Wakano Escape MCAP. Ya, yang pertama di sini kita akan melihat tentang pengertian sistem persepsi sensori. Sistem sensori atau dalam bahasa Inggris sensory system berarti yang berhubungan dengan panca indera. Sistem ini membahas tentang organ akhir yang khusus menerima berbagai jenis rangsangan tertentu. Rangsangan tersebut dihantarkan oleh sensori neuron atau saraf sensoris dari berbagai organ indera menuju otak untuk ditafsirkan. Reseptor sensori merupakan sel yang dapat menerima informasi, kondisi dalam dan luar tubuh untuk dapat direspon oleh saraf pusat. Impuls listrik yang dihantarkan oleh saraf akan diterjemahkan menjadi sensasi dan nantinya akan diolah menjadi persepsi di saraf pusat. Sistem persepsi sensori manusia terdiri dari organ telinga, hidung, lidah, mata, dan kulit. Yang pertama di sini kita akan melihat tentang telinga. Telinga adalah suatu organ kompleks dengan komponen-komponen fungsional penting, aparatus pendengaran dan mekanisme keseimbangannya terletak di dalam tulang temporalis tengkorak. Telinga juga merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Telinga terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama kita akan melihat tentang telinga luar. Telinga luar terdiri atas daun telinga, gendang telinga, dan membran timpani. Struktur anatomi telinga luar dapat dilihat pada gambar berikut. Daun telinga atau auricula yakni daun kartilago yang menangkap gelombang bunyi dan menjalarkannya ke kanal auditori eksternal atau lubang telinga, suatu lintasan sempit panjangnya 2,5 cm yang merentang dari auricula sampai membran timpani atau gendang telinga. Gendang telinga atau membran timpani adalah perbatasan telinga tengah. Membran timpani berbentuk kerucut dan dilapisi kulit pada permukaan eksternal dan membran mukosa yang sesuai untuk menggetarkan gelombang bunyi secara mekanis. Yang kedua ada telinga tengah, di mana telinga tengah terletak di rongga berisi udara dalam bagian petrosus tulang temporal. Pada bagian ini terdapat saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan faring, yaitu tuba Eustachius atau saluran Eustachius. Saluran yang biasanya tertutup dapat terbuka saat menguap, menelan, dan mengunyah. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Pada telinga bagian tengah ini terdapat tulang-tulang pendengaran atau ossicle auditory yang dinamai sesuai bentuknya. Terdiri dari yang pertama malleus atau tulang martil, yang kedua incus atau tulang landasan, yang ketiga stapes atau tulang sagurdi, dan selanjutnya tulang-tulang ini mengarahkan getaran dari membran timpani ke fenestra vestibuli yang memisahkan telinga tengah dan telinga dalam. Yang ketiga ada telinga dalam. Telinga dalam atau interna berisi cairan dan terletak dalam tulang temporal di sisi medial telinga tengah. Telinga dalam terdiri dari dua bagian, yakni labirin tulang dan labirin membranosa yang terletak di dalam labirin tulang. Yang pertama kita akan melihat tentang labirin tulang, di mana labirin tulang adalah ruang berliku berisi perilimfe, suatu cairan yang menyerupai cairan cerebrosipinalis. Bagian ini melubangi bagian petrosus tulang temporal dan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah vestibula, di mana vestibula adalah bagian sentral labirin tulang yang menghubungkan saluran semisirkular dengan koklea. Yang kedua, rongga tulang saluran semisirkular yang menonjol dari bagian posterior vestibula. Dan yang ketiga adalah koklea yang mengandung reseptor pendengaran.
Kita lanjut pada labirin membranosa, di mana labirin membranosa adalah serangkaian tuba berongga dan kantong yang terletak dalam labirin tulang dan mengikuti kontur labirin tersebut. Bagian ini mengandung cairan endolimfe, cairan yang menyerupai cairan interselular. Koklea membentuk 2,5 putaran di sekitar inti tulang sentral, mediolus yang mengandung pembuluh darah, dan serabut saraf cabang koklear dari saraf vestibulokoklear. Sekat membagi koklear menjadi 3 saluran terpisah, yaitu yang pertama, ductus koklear atau skala media yang merupakan bagian labirin membranosa yang terhubung ke sacculus adalah saluran tengah yang berisi cairan endolimfe. 2 bagian labirin tulang yang terletak di atas dan di bawah skala media adalah skala vestibuli dan skala timpani. Kedua skala tersebut mengandung cairan perlimfe dan terus memanjang melalui lubang pada apex koklea yang disebut helicotrema. Skala media berisi organ corti yang terletak pada membran basilar. Kita lanjut pada valve pendengaran, di mana gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga luar menggentarkan gendang telinga. Getaran ini akan diteruskan oleh ketiga tulang dengar ke jendela oval. Getaran struktur koklea pada jendela oval diteruskan ke cairan limfa yang ada di dalam saluran vestibulum. Getaran cairan tadi akan menggerakkan membran Reisner dan menggetarkan cairan limfa dalam saluran tengah. Perpindahan getaran cairan limfa di dalam saluran tengah menggerakkan membran baser yang dengan sendirinya akan menggetarkan cairan dalam saluran timpani. Perpindahan ini menyebabkan melebarnya membran pada jendela bundar. Getaran dengan frekuensi tertentu akan menggentarkan selaput-selaput basiler yang akan menggerakkan sel-sel rambut ke atas dan ke bawah. Ketika rambut-rambut sel menyentuh membran tektorial, terjadilah rangsangan atau impuls. Tahap valve pendengaran terdiri dari beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, bunyi masuk ke liang telinga dan menyebabkan gendang telinga bergetar. Yang kedua, gendang telinga bergetar oleh bunyi. Yang ketiga, getaran bunyi bergerak melalui osikula ke rumah siput. Yang selanjutnya, getaran bunyi menyebabkan cairan di dalam rumah siput bergetar. Yang berikutnya, getaran cairan menyebabkan sel rambut melengkung. Sel rambut menciptakan sinyal saraf yang kemudian ditangkap oleh saraf auditori. Sel rambut pada salah satu ujung rumah siput mengirim informasi bunyi nada rendah, dan sel rambut pada ujung lain mengirim informasi bunyi nada tinggi. Saraf auditori mengirim sinyal ke otak di mana sinyal ditafsirkan sebagai bunyi. Selanjutnya kita masuk pada valve keseimbangan, di mana indera keseimbangan merupakan indera khusus yang terletak di dalam telinga. Indera keseimbangan secara struktural terletak dekat indera pendengaran, yaitu bagian belakang telinga dalam yang membentuk struktur utriculus dan sacculus serta canalis semicularis. Struktur-struktur ini berfungsi dalam pengaturan keseimbangan dari saraf otak 8, di mana saraf otak 8 mengandung 2 komponen, yaitu komponen pendengaran dan komponen keseimbangan. Keseimbangan dibagi menjadi 2, yaitu keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Adapun fungsi telinga, di mana untuk menjalankan fungsi sebagai indera pendengaran, telinga akan menangkap suara di sekitarnya, kemudian diproses lebih lanjut sehingga otak mengenali suara tersebut. Selain itu, organ pendengaran juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting, seperti menjaga keseimbangan tubuh. Kita lanjut pada organ selanjutnya, yaitu hidung, di mana hidung adalah tonjolan yang berada tepat di tengah wajah dan berfungsi sebagai organ pernafasan, indera penciuman, bahkan indera pengecap. Hidung juga berperan sebagai saringan yang membersihkan dan menyaring udara yang akan memasuki tubuh. Rasa penciuman dirangsang oleh gas yang terhirup ataupun oleh unsur-unsur halus. Jika kita bernafas lewat hidung dan kita mencium bau suatu udara,
Udara yang kita hisap melewati bagian atas dan rongga hidung melalui concha nasalis. Di dalam concha nasalis terdapat 3 pasang karang hidung, yaitu concha nasalis superior, concha nasalis media, dan concha nasalis interior. Adapun bagian-bagian hidung dari penampang hidung bagian luar. Hidung manusia dibagi menjadi 2 bagian rongga yang sama besar yang disebut dengan nostril. Dinding pemisah disebut dengan septum, di mana terbuat dari tulang yang sangat tipis. Rongga hidung dilapisi dengan rambut dan membran yang mensekresi lendir lengket. Rongga hidung atau nasal cavity berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. Rongga hidung ini dihubungkan dengan bagian belakang tenggorokan. Adapun mukus membran yang berfungsi menghangatkan udara dan melembabkannya. Bagian ini membuat mukus atau ingus yang berguna untuk menangkap debu, bakteri, dan partikel-partikel kecil lainnya yang dapat merusak paru-paru. Yang kedua ada struktur penciuman atau hidung, di mana yang pertama kubah tulang, yang kedua kubah kartilago, yang ketiga lobus hidung. Ketiga ada mekanisme penciuman, di mana mekanisme indera penciuman dengan skema adalah zat kimia dalam udara menuju rongga hidung, menuju selaput lendir hidung, diteruskan ke ujung saraf olfaktori, dan diteruskan pula ke sila sel olfaktori, kemudian saraf olfaktori, menuju bulbus olfaktorius, menuju saraf pembau, dan sampai di otak. Bau yang kita terima berupa zat kimia yang ada dalam udara. Adapun struktur indera pembau yang terdiri dari yang pertama sel-sel penyokong yang berupa sel-sel epitel, yang kedua sel-sel pembau atau sel olfaktori yang berupa sel saraf sebagai reseptor, yang ketiga sel-sel olfaktori sangat pekat terhadap rangsangan gas kimia atau kemoreseptor, yang keempat sel-sel olfaktori memiliki tonjolan ujung dendrit berupa rambut yang terletak pada selaput lendir hidung, sedangkan ujung yang lain berupa tonjolan akson membentuk berkas yang disebut saraf otak 1 atau nervus olfaktori. Saraf ini akan menembus tulang tapis dan masuk ke dalam otak manusia. Adapun fungsi hidung, di mana hidung berfungsi sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernafas. Fungsi hidung sangat penting. Di lapisan dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang fungsinya adalah menyaring kotoran dari udara yang kamu hirup. Fungsi hidung selain untuk bernafas ialah indera penciuman manusia. Penciuman adalah salah satu fungsi hidung yang terpenting. Kita lanjut pada organ yang berikutnya adalah lidah, di mana lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Lidah juga turut membantu dalam tindakan bicara, juga membantu membolak-balik makanan dalam mulut. Yang pertama ada struktur pengecap. Sebagian besar lidah tersusun atas otot rangka yang terletak pada tulang hyoideus, tulang rahang bawah, dan procesus styloideus di tulang pelipis. Terdapat 2 jenis otot pada lidah, yaitu otot ekstrinsik dan otot intrinsik. Lidah memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut papila. Melalui penggunaan lidah, kita dapat membedakan bermacam-macam rasa. Permukaan atas lidah penuh dengan tonjolan atau papila. Tonjolan itu dapat dikelompokkan menjadi 3 macam bentuk, yaitu bentuk benang, bentuk dataran yang dikelilingi parit-parit, dan bentuk jamur. Tunas pengecap terdapat pada parit-parit papila bentuk dataran, di bagian samping dari papila berbentuk jamur, dan di permukaan papila berbentuk benang. Adapun bagian-bagian dan cara kerja lidah. Sebagian besar lidah tersusun atas otot rangka yang terlekat pada tulang hyoideus, tulang rahang bawah, dan procesus
stylodeus di tulang pelipis. Terdapat dua jenis otot pada lidah, yaitu otot ekstrinsik dan intrinsik. Lidah memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut papila. Terdapat tiga jenis papila, yaitu papila filiformis, papila circumvallata, dan papila fungiformis. Tunas pengecap adalah bagian pengecap yang ada di pinggir papila, yang terdiri dari dua sel, yaitu sel penyokong dan sel pengecap. Sel pengecap berfungsi sebagai reseptor, sedangkan sel penyokong berfungsi untuk menopang. Bagian-bagian lidah terdiri dari bagian depan, pinggir, dan belakang. Bagian lidah depan berfungsi untuk mengecap rasa manis, sedangkan bagian pinggir lidah fungsinya untuk mengecap rasa asin dan asam. Bagian belakang atau pangkal fungsinya untuk mengecap rasa pahit. Lidah memiliki kelenjar ludah yang menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau tialin. Enzim ini berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula. Letak kelenjar ludah yaitu kelenjar ludah atas terdapat di belakang telinga dan kelenjar ludah bawah terdapat di bagian bawah lidah. Oleh saraf pengecap, rangsangan rasa ini diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Selanjutnya, otak menanggapi rangsang tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. Adapun fungsi lidah, di mana fungsi utama lidah dalam sistem saraf adalah indera pengecap. Selain itu, ada beberapa fungsi lain dari lidah, yaitu sebagai alat pengecap, membantu dalam berkomunikasi, membantu mengunyah makanan, membantu menelan, membantu mengisap, membantu menyentuh, dan melindungi mulut dari kuman. Selanjutnya kita masuk pada organ berikutnya, yaitu mata, di mana mata manusia adalah organ sensorik utama yang memberi reaksi pada cahaya dan mengirimkan informasi visual ke otak. Berbeda dengan pandangan umum, mata tidak berbentuk bola yang sempurna, namun terdiri dari dua bagian utama yang menyatu. Bagian mata depan yang transparan dan berbentuk cembung disebut kornea. Adapun struktur mata, di mana struktur mata manusia berfungsi utama untuk memfokuskan cahaya ke retina. Semua komponen-komponen yang dilewati cahaya sebelum sampai ke retina mayoritas berwarna gelap untuk meminimalisir pembentukan bayangan gelap dari cahaya. Kornea dan lensa berguna untuk mengumpulkan cahaya yang akan difokuskan ke retina. Cahaya ini akan menyebabkan perubahan kimiawi pada sel fotosintesis di retina. Hal ini akan merangsang impuls-impuls saraf ini dan menjalarkannya ke otak. Cahaya masuk ke mata dari media eksternal seperti udara, air, melewati kornea dan masuk ke dalam aqueous humor. Reaksi cahaya kebanyakan terjadi di kornea, di mana terdapat pembentukan bayangan yang tepat. Cahaya pertama kali masuk melewati pusat dari iris, yaitu pupil. Ukuran pupil itu secara aktif dikendalikan oleh otot radial dan sirkular untuk mempertahankan level yang tetap secara relatif dari cahaya yang masuk ke mata. Terlalu banyaknya cahaya yang masuk dapat merusak retina, namun bila terlalu sedikit dapat menyebabkan kesulitan dalam melihat. Lensa yang berada di belakang iris berbentuk lempeng konveks yang memfokuskan cahaya melewati humor kedua untuk menuju ke retina. Untuk dapat melihat dengan jelas objek yang jauh, susunan otot seliar yang mengatur secara sirkular akan mendorong lensa dan membuatnya lebih pipih. Tanpa otot tersebut, lensa akan tetap menjadi lebih tebal dan berbentuk lebih konveks. Adapun bagian-bagian mata, di mana mata terdiri dari dua organ, yaitu organ dalam dan organ luar. Yang pertama kita melihat pada bagian luar mata. Dalam bagian luar mata ada alis mata, kelopak mata, kelenjar air mata, dan bulu mata. Sedangkan pada bagian dalam mata terdapat kornea, sklera, konjuntiva, pupil dan alis, badan seliar, koroid, badan kaca, dan
aqueous humor, lensa mata, retina, dan saraf optik. Adapun proses penglihatan, di mana cahaya masuk teruskan ke kornea, kemudian pupil, kemudian lensa, kemudian bintik kuning dan retina, kemudian cahaya diubah, dan kemudian impuls sensorik menuju cerebrum, kemudian asosiasi impuls jadi bayangan benda, dan dapatlah kita melihat. Adapun fungsi mata, di mana mata yang paling umum yakni sebagai indera penglihatan. Mata dapat digunakan untuk melihat objek yang jauh dan dekat. Cara kerja mata juga cukup kompleks, di mana setiap bagian organ dalam mata memiliki fungsinya masing-masing, sehingga sebuah objek dapat dilihat oleh mata. Ya, kita masuk pada organ yang terakhir, yaitu kulit, di mana kulit merupakan organ tubuh paling besar yang melapisi seluruh bagian tubuh, membungkus daging dan organ-organ yang ada di dalamnya. Keberadaan kulit memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya kehilangan cairan yang berlebihan dan mencegah masuknya agen-agen yang ada di lingkungan seperti bakteri, kimia, dan radiasi ultraviolet. Kulit juga akan menahan bila terjadi kekuatan-kekuatan mekanik seperti gesekan, getaran, dan mendeteksi perubahan-perubahan fisik di lingkungan luar, sehingga memungkinkan seseorang untuk menghindari stimuli-stimuli yang tidak nyaman. Kulit tersusun atas 3 lapisan, yaitu yang pertama epidermis, yang kedua dermis, dan lapisan yang terakhir yaitu hipodermis. Kita lihat yang pertama, yaitu lapisan epidermis. Lapisan ini merupakan lapisan terluar dari kulit. Lapisan epidermis tidak memiliki pembuluh darah. Pasokan nutrisi dan pembuangan diperoleh dari lapisan yang lebih dalam, yaitu dermis. Epidermis sendiri terdiri dari beberapa lapisan sel yang disebut stratum, yaitu yang pertama stratum corneum. Lapisan ini terdiri dari sel tanduk keras yang terbentuk dari keratin. Kemudian lapisan terluar kulit ini berfungsi untuk menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Yang kedua ada stratum lucidum, di mana stratum ini merupakan lapisan tipis yang hanya terdapat pada kulit tebal di telapak tangan dan kaki. Lapisan ini berfungsi meredam gesekan antara lapisan epidermis. Yang ketiga ada stratum granulosum, di mana merupakan lapisan ketiga dari epidermis yang berfungsi untuk membentuk sel-sel pelindung kulit. Yang keempat ada stratum spinosum, yang merupakan bagian epidermis yang berperan dalam menciptakan keratin, yaitu bahan pembentukan sel kulit, rambut, dan kuku. Selanjutnya ada stratum basale, yang merupakan lapisan terdalam di epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini terdapat melanosit, yaitu sel pembentuk warna kulit atau pigmen yang berfungsi melindungi kulit dari radia. Dalam otot kulit di bagian epidermis juga terdapat sel Langerhans yang berperan sebagai bagian dari sistem imunitas kulit, dan sel Merkel yang berfungsi membuat kulit sensitif terhadap sentuhan. Lapisan kedua yaitu dermis, di mana lapisan kedua dalam struktur anatomi kulit manusia adalah dermis. Dermis berfungsi untuk mendukung epidermis dan memiliki struktur yang lebih kompleks. Struktur penyusun dermis terdiri dari serat elastis, serat retikular, dan serat kolagen. Selain itu, dermis juga mengandung pembuluh darah bersama dengan ujung saraf, sistem limfatik, kelenjar keringat dan kelenjar minyak, folikel rambut, jaringan penyambung, dan sel imunitas kulit. Dermis berperan paling penting dalam menjaga kelenturan kulit dan mempertahankan kondisi kulit tetap prima. Selanjutnya, lapisan yang ketiga yaitu hipodermis. Lapisan ketiga dalam struktur anatomi kulit manusia adalah hipodermis. Hipodermis berada di bawah lapisan dermis dan berfungsi melekatkan kulit dengan otot atau tulang, menyuplai pembuluh darah,
dan mempersarafi kulit. Hipodermis sendiri sebenarnya bukan lagi bagian dari lapisan kulit. Pada lapisan ini terdapat jaringan lemak yang menjadi bantalan dan isolasi panas tubuh. Adapun fungsi kulit yang pertama yaitu melindungi atau proteksi, yang kedua menerima rangsangan, yang ketiga pengeluaran atau ekskresi, yang keempat penyimpanan, dan yang kelima penunjang penampilan. Jadi ibu dosen dan teman-teman, ini adalah referensi yang saya gunakan. Ya, jadi ibu dosen dan teman-teman, demikian hasil presentasi saya di saat ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan atau pengucapan kata, saya mohon maaf, dan semoga materi yang tadi saya berikan dapat bermanfaat, dapat membantu bagi teman-teman semua. Demikian hasil presentasi saya. Selamat siang dan terima kasih.